Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sri Kuswantono MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan diri orang dewasa serta teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nahla Fanya Rabbani sebagai presentator pertama dan rekan saya Abdul Rashid Umar sebagai presentator kedua, serta Arliana Ratnadewita sebagai presentator yang ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan tentang decision making atau pembuatan keputusan. Pengambilan keputusan didefinisikan sebagai memilih di antara alternatif. Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai proses mengurangi ketidakpastian, keraguan tentang beberapa alternatif untuk memungkinkan dibuatnya pilihan yang masuk akal di antara alternatif tersebut. Oleh karena itu, setiap keputusan melibatkan sejumlah risiko tertentu. Fase-fase pengambilan keputusan. Yang pertama, ada kegiatan kecerdasan. Yang kedua, ada kegiatan desain. Yang ketiga, ada kegiatan pilihan. Tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama, fase pengenalan. Yang kedua, fase perkembangan. Yang ketiga, fase seleksi. Boleh di next slide. Types of decision making. Yang pertama, programmed and non-programmed decision making. Keputusan tidak terprogram digunakan dalam situasi di mana lingkungan memiliki struktur yang buruk, tujuan yang tidak jelas, atau informasi yang ambigu. Keputusan yang tidak terprogram tidak dapat mengantisipasi masalah, karena itu setiap masalah harus ditangani saat itu terjadi. Sedangkan keputusan terprogram digunakan ketika lingkungan sangat terstruktur dan ketika organisasi memiliki seperangkat aturan yang ditetapkan. Keputusan terprogram mengantisipasi masalah masa depan dan menetapkan keputusan untuk menyelesaikannya. Boleh di next slide. Yang kedua, ada proaktif dan reaktif decision. Keputusan proaktif sering digunakan dalam organisasi. Keputusan semacam ini memberikan waktu untuk mempelajari pilihan. Berarti Anda dapat menganalisis situasi dan membuat keputusan yang lebih baik. Keputusan proaktif sering digunakan dalam organisasi. Keputusan ini memberikan waktu untuk mempelajari pilihan. Itu berarti Anda dapat menganalisis situasi dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, ada responsive dan intuitive decision. Dalam proses pengambilan keputusan responsif, Anda membuat keputusan sebagai tanggapan atas data yang tersedia. Sedangkan dalam pengambilan keputusan intuitif, jauh lebih dari menggunakan akal sehat, karena melibatkan sensor tambahan, seperti firasat, indera keenam, indera batin, insting, dan lain-lain. Boleh di next slide. Selanjutnya ada mikro dan makro decision making. Keputusan mikro ditemukan jauh dalam proses operasional utama dan mempengaruhi keseluruhan organisasi. Sedangkan keputusan makro merupakan keputusan nyata dan fokus pada bagaimana proses keputusan dapat terstruktur. Selanjutnya ada decision making cautious versus courageous. Pengambilan keputusan bersifat menyeluruh. Memahami preferensi risiko Anda membantu menjadi lebih baik dalam mengambil keputusan. Terlepas dari apakah pengambilan keputusan sadar atau tidak, faktor yang tidak diketahui dievaluasi dan dampak dari alternatif yang berbeda akan dianalisis. Boleh di next slide. Impact analysis. Saat melihat ke belakang setelah menyelesaikan banyak proyek, Anda mungkin merasa bahwa banyak kekurangan yang mungkin terjadi dihindari jika sedikit lebih banyak perhatian telah dilakukan dalam proses pengambilan keputusan pada tahap perencanaan.
Kebanyakan hasil yang tidak diinginkan dapat dicegah dengan apa yang disebut dengan analisis dampak. Selanjutnya ada critical thinking. Strategi untuk menghindari asumsi yang tidak valid, hambatan emosional yang mengganggu pemikiran, data yang tidak memadai, penerimaan naif terhadap orang lain, dan sebagainya, adalah berpikir kritis yang melibatkan analisis menyeluruh dan penarikan kesimpulan dari informasi, data, pengalaman, pengamatan, dan lain-lain. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Abdul Rashid Umar. Lalu ada model pengambilan keputusan. Ada berbagai model pengambilan keputusan. Yang paling penting adalah pengambilan keputusan yang rasional, yang melibatkan proses kognitif di mana setiap langkah mengikuti dalam urutan logis, menimbang alternatif untuk mendapatkan hasil potensial yang terbaik. Lalu model pengambilan keputusan yang rasional mengandaikan bahwa ada satu hasil terbaik. Karena kadang-kadang model pengambilan keputusan rasional disebut model pengambilan keputusan yang paling optimal. Karena pencarian kesempurnaan seringkali menjadi faktor dalam keterlambatan pengambilan keputusan. Model ini mempertimbangkan semua opsi yang mungkin dan konsekuensinya dalam masa depan. Lalu ada pengambilan keputusan grup atau kelompok. Kumpulan individu yang bekerja menuju suatu tujuan. Pengambilan suatu kelompok adalah keputusan kelompok adalah partisipasi proses di mana semua anggota kelompok secara kolektif menganalisis masalah atau situasi, mempertimbangkan dan mengevaluasi alternatif tindakan, dan memilih dari antara alternatif solusi atau solusi. Boleh di next. Lalu ada metode pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok menggunakan banyak metode atau prosedur untuk membuat keputusan yang efektif. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri dan dirancang untuk meningkatkan pengambilan keputusan proses dalam beberapa cara. Beberapa metode pengambilan keputusan kelompok sebagai berikut. Yang pertama itu ada brainstorming. Metode yang umum digunakan yang melibatkan anggota kelompok secara verbal, menyarankan ide atau tindakan alternatif. Sesi brainstorming biasanya relatif tidak teratur. Lalu ada keterbatasan utama yang dalam metode brainstorming, bahwa meskipun ada larangan menilai ide sampai semua anggota kelompok memiliki pendapat mereka, beberapa individu ragu untuk mengajukan ide karena mereka takut akan penilaian atau ejekan dari anggota kelompok lainnya. Lalu yang kedua ada penyelidikan dialektika. Adalah teknik pengambilan keputusan kelompok lain yang berfokus pada memastikan pertimbangan dari alternatif. Lalu yang ketiga ada teknik kelompok nominal. Teknik kelompok nominal adalah proses pengambilan keputusan terstruktur di mana anggota kelompok diminta untuk menyusun daftar lengkap ide-ide mereka atau alternatif yang diusulkan secara tertulis. Lalu yang keempat ada teknik Delphi, yaitu teknik yang sangat berguna dalam situasi di mana anggota individu berada dalam kondisi fisik yang berbeda dari lokasi. Teknik ini dikembangkan di Rand Corporation. Individu dalam grup Delphi biasanya dipilih karena pengetahuan atau keahlian khusus dari masalah yang mereka miliki. Lalu yang terakhir ada teknik leadership. Teknik leadership adalah metode untuk memastikan bahwa partisipasi individu menghasilkan kelompok yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Boleh dilanjut? Keuntungan dan kerugian pengambilan keputusan kelompok. Tidaklah mungkin untuk menyatakan bahwa pengambilan keputusan kelompok selalu lebih baik atau lebih buruk daripada individu pengambilan keputusan. Efektivitas kelompok pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keragaman demografis dalam angkatan kerja, jenis orang yang hadir dalam pengambilan keputusan proses, sikap manajemen terhadap pekerja, dan sebagainya. Terlepas dari kenyataan bahwa ada banyak faktor situasional yang mempengaruhi fungsi kelompok,
Penelitian selama bertahun-tahun memang menawarkan beberapa pedoman umum tentang kekuatan dan kelemahan relatif yang melekat dalam pengambilan keputusan kelompok. Lalu di sini ada keuntungannya, yaitu pengambilan keputusan kelompok idealnya mengambil keuntungan dari beragam kekuatan dan keahlian para anggotanya. Dengan memanfaatkan kualitas unik dari anggota kelompok, ada kemungkinan bahwa kelompok tersebut dapat menghasilkan yang lebih besar sejumlah alternatif yang kualitasnya lebih tinggi daripada individu. Jika jumlah yang lebih besar kualitas yang lebih tinggi alternatif yang dihasilkan, kemungkinan bahwa kelompok tersebut pada akhirnya akan mencapai solusi yang lebih unggul daripada individu. Lalu ada kekurangannya, yaitu ada kelompok umumnya lebih lambat untuk mengambil keputusan daripada individu. Jadi terkadang sulit untuk menggunakannya dalam situasi di mana keputusan harus dibuat dengan sangat cepat. Salah satu masalah yang sering dikutip adalah pemikiran kelompok. Pemikiran kelompok terjadi ketika individu dalam kelompok merasakan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan apa yang tampaknya menjadi pandangan dominan dalam kelompok. Berani next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan untuk pengambilan keputusan. Keputusan dapat diambil berdasarkan sejumlah pendekatan menurut Ghosh pada tahun 2011. Beberapa pendekatan tersebut dibahas secara singkat sebagai berikut. Yang pertama ada egoisme atau keegoisan. Egois etis adalah posisi etis normatif bahwa agen moral harus melakukan apa yang menjadi kepentingan diri mereka sendiri. Ini adalah teori etika teleologis dan tujuannya adalah keuntungan. Kesenangan atau kebaikan terbesar dari diri sendiri saja, ini kontras dengan altruisme yang mencakup kepentingan orang lain. Egoisme adalah tiga jenis. Ada tiga jenis, yaitu individual, personal, dan universal. Seorang egois etis individu akan berpendapat bahwa semua orang harus melakukan apapun yang menguntungkan mereka. Seseorang egois etis pribadi akan berpendapat bahwa dia harus bertindak untuk kepentingannya sendiri tetapi tidak akan membuat klaim tentang apa yang harus dilakukan orang lain. Seorang egois etis universal akan berpendapat bahwa setiap orang harus bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Lalu ada utilitarisme atau konsekuensialisme. Utilitarisme menekankan bahwa tindakan etis adalah tindakan yang paling baik atau paling sedikit merugikan orang lain dan yang menghasilkan keseimbangan terbesar antara kebaikan dan kerugian. Lalu ada deontologis atau pendekatan berbasis tugas. Menurut pendekatan deontologis, konsekuensi dari tindakan tidak signifikan dalam menentukan apa yang benar dan salah. Artinya, konsekuensi tidak membuat perbedaan ketika menentukan apakah suatu tindakan benar atau salah, atau individu bermoral atau tidak bermoral. Lalu selanjutnya ada pendekatan kebaikan bersama. Menurut pendekatan ini, suatu keputusan akan berguna jika memberikan kontribusi positif untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial atau manfaat bagi semua dan merupakan keputusan etis karena keputusan tersebut meningkatkan kebaikan bersama dan semuanya diuntungkan. Pendekatan hak. Bagi para filsuf dan ahli etika, tindakan etis adalah tindakan yang paling melindungi dan menghormati hak-hak moral mereka yang terkena dampak. Pendekatan hak dimulai dari keyakinan bahwa manusia memiliki martabat berdasarkan kodrat kemanusiaannya, atau pada kemampuannya untuk memilih secara bebas apa yang harus mereka lakukan dengan hidupnya. Selanjutnya ada pendekatan kewajaran atau keadilan. Semua tindakan etis memerlukan semua manusia secara setara atau jika tidak setara, maka secara adil berdasarkan beberapa standar yang tepat dipertahankan. Konsep keadilan meliputi keadilan distributif, yaitu pembagian manfaat dan beban yang adil. Lalu ada keadilan prosedural, metode yang adil dalam membuat kesepakatan atau kontrak.
Lalu ada keadilan retributif, yaitu hukuman yang benar sesuai dengan kerugian atau kerugian yang dilakukan. Dan yang terakhir ada keadilan kompensasi, yaitu kompensasi yang adil kepada seseorang untuk kerugian atau cedera yang dilakukan di masa lalu. Selanjutnya ada pendekatan berbasis kebajikan. Pendekatan kuno terhadap etika adalah bahwa tindakan etis harus konsisten dengan kebajikan ideal tertentu yang menyediakan pengembangan penuh kemanusiaan seseorang. Kebajikan ini adalah watak kebiasaan yang memungkinkan seorang untuk bertindak sesuai dengan potensi tertinggi dari karakter seseorang dan atas nama nilai-nilai seperti kebenaran dan keindahan. Lalu selanjutnya ada pendekatan berbasis perawatan. Etika perawatan adalah teori normatif, yaitu teori tentang apa yang membuat tindakan benar atau salah. Etika perawatan menekankan pentingnya hubungan. Etika kepedulian berfokus pada tanggung jawab dan untuk kesejahteraan orang lain dan diri Anda sendiri. Dan sangat menyadari ketidaksetaraan kekuasaan yang ada di hampir semua hubungan. Dan yang terakhir, ada masalah dan dilema dalam pengambilan keputusan. Banyak masalah dalam pengambilan keputusan, ini hanya beberapa contoh, di antaranya dijelaskan sebagai berikut. Pertama adalah masalah keputusan rutin, di mana keputusan dibuat secara rutin untuk menyelesaikan masalah yang mendesak daripada berpegang pada hak atau keadilan. Masalah kedua adalah masalah inovasi. Individu mengabaikan inovasi apapun hanya karena itu memerlukan upaya atau penurunan prestis kepada orang lain. Inovasi adalah panggilan untuk perubahan yang menyiratkan kritik terhadap kinerja, kebijakan, dan personel yang ada di unit yang terlibat. Masalah muncul ketika orang-orang tradisional berorientasi pada masa lalu dan menganggap ide atau saran inovatif sebagai serangan terhadap standar dan kualitas yang telah ditetapkan dalam waktu lama. Saya kembalikan kepada moderator. Moderator? Oke, baik. Terima kasih. Sekian. Ini mohon maaf bila ada Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.